bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Ananda dengan nomor 23 12 420. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemunduran peradaban Islam. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengantar peradaban Islam. Peradaban Islam merupakan salah satu peradaban yang memiliki kontribusi besar dalam sejarah dunia, mulai dari perkembangan ilmu pengetahuan hingga sistem pendidikan yang maju. Peradaban ini dimulai pada abad ke-7 Masehi ketika Nabi Muhammad mendirikan agama Islam di Arab Saudi, yang tepatnya di kota Mekah. Dari sana, Islam menyebar sangat cepat ke berbagai wilayah Timur Tengah, seperti Afrika Utara, Asia Selatan, bahkan mencapai Spanyol. Salah satu ciri khas peradaban Islam adalah toleransi terhadap suku, agama, dan budaya. Dan Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai sesama manusia, tanpa memandang agama atau etnis. Peradaban Islam juga dikenal dengan kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Selama abad keemasan Islam, pada abad ke-8 sampai ke-14, banyak ilmuwan muslim yang membuat terobosan besar di berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Salah satu contoh terkenalnya yaitu ada Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang matematikawan Persia yang dijuluki dengan Bapak Aljabar karena kontribusinya dalam pengembangan aljabar. Selain itu, peradaban Islam juga memiliki warisan seni dan arsitektur yang kaya. Contohnya adalah masjid-masjid megah yang dibangun di seluruh dunia muslim, seperti Masjidil Haram yang berada di Mekah dan Masjid Nabawi yang berada di Madinah. Peradaban Islam juga memiliki pengaruh yang kuat dalam bidang sastra dan bahasa. Dalam perkembangannya, peradaban Islam juga memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan dan ekonomi global. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masa-masa kemunduran peradaban Islam. Masa kemunduran peradaban Islam itu ada dua masa, yaitu masa kemunduran pertama dan masa kemunduran kedua. Yaitu masa kemunduran pertama terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Yaitu adapun masa kemunduran kedua yang terjadi pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Nah, yang dimana faktor-faktor masa kemunduran pertama dan kedua ini tidak jauh berbeda. Adapun faktor-faktor masa kemunduran pertama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya disintegrasi, yaitu kekuatan politik dinasti Abbasiyah mulai menurun. Yang kedua yaitu serangan dari luar, yaitu perang salib dan penyerbuan bangsa Mongol. Yang dimana peperangan ini dipimpin oleh Hulagu Khan yang berhasil membumi hanguskan Baghdad, yang tepatnya merupakan pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang kaya akan ilmu pengetahuan. Serangan Mongol ke Baghdad tidak tanggung-tanggung di bawah pimpinan Hulagu Khan. Mereka membunuh dan membantai para ulama. Dan mereka pun tidak tanggung-tanggung untuk membakar perpustakaan, menghancurkan lembaga-lembaga pendidikan, dan serta mencuri buku-buku keilmuan Islam, dan kemudian dikembangkan di negaranya. Faktor penyebab yang ketiga yaitu pintu ijtihad ditutup di kalangan umat Islam. Alasan yang keempat adalah perselisihan antara Arab, Persia, dan Turki. Dan alasan faktor yang kelima yaitu ada sentimen mazhabiyah, yaitu perbedaan mazhab yang terlalu fanatik. Dan faktor yang keenam ada dekadensi moral yang tidak terkendali. Dan faktor yang ketujuh adanya krisis ekonomi. Dan yang kedelapan adanya konflik antar kerajaan Islam. Karena setelah Baghdad ditaklukkan oleh
kulagukan yang beragama Shamanism, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran yang luar biasa. Wilayahnya terpecah belah dalam kerajaan kecil yang tidak bisa menyatu dan tidak saling mempercayai. Dan alasan yang ke-9, yakni peradaban Islam mulai tertutup terhadap perubahan. Dan alasan yang terakhir, yakni sistem khilafah sudah tidak ditetapkan lagi. Nah, adapun kesimpulan dari masa peradaban pertama ini, masa peradaban ini bukan hanya mengalami kehancuran di bidang politik dan daulah Islamiyah, melainkan pada bidang budaya, peradaban, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ada masa kemunduran kedua yang terjadi pada tahun 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. Adapun faktor penyebab kemunduran kedua ini yaitu runtuhnya 3 kerajaan yang telah saya sebutkan di awal tadi. Adapun 3 kerajaan tadi yaitu yang pertama kerajaan Turki Utsmani yang berada di Turki, yang kedua kerajaan Safawi yang berada di Persia, yang ketiga kerajaan Mogol di India. Adapun faktor yang kedua yaitu gaya hidup malas dan bermewah-mewahan. Dan adapun menurut Ibnu Khaldun, pakar sejarah dan sosiologi klasik, menjelaskan bahwa peradaban Islam disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Selanjutnya ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini adalah seorang tokoh yang dimana salah satu dari pemikir Islam yang mempunyai sifat agresif dan tegas dalam memberikan kritikan-kritikan keras terhadap kemunduran Islam. Dan penyebab utama kemunduran Islam menurutnya yaitu cara berpikirnya yang taklid terhadap ulama-ulama terdahulu. Sikap tersebut disebabkan oleh adanya asumsi tentang ditutupnya pintu ijtihad, dan yang dimana seharusnya ijtihad ini dijadikan paradigma berpikir dalam mengembangkan cakrawala pemikiran, bukan dipahami sebagai hal yang terlalu berani serta bebas dalam menggunakan rasionalitas akal manusia. Dan secara umum terdapat 3 hal faktor yang menyebabkan kemunduran Islam menurut Muhammad Iqbal. Faktor kemunduran pertama yaitu adanya mistisme asketik yang berlebihan, yang mana menurutnya mistisme asketik ini sangat memperhatikan hal-hal yang metafis, yaitu seperti pembahasan tentang ketuhanan. Dan menurut Iqbal, hal ini merupakan faktor yang membawa mereka menjadi mementingkan persoalan keduniawian. Dan adapun menurut Iqbal, faktor kemunduran kedua yaitu hilangnya semangat induktif. Menurutnya, semangat keislaman pada dasarnya menekankan kepada kehidupan yang konkret, yang dimana yang senantiasa berubah dan berkembang. Oleh sebab itu, selama umat Islam setia pada semangat mandiri mereka sendiri, serta menempuh cara-cara induktif dan empirik dalam penelitian sebagaimana pada masa kejayaan Islam, mereka akan terus maju dan maju demi mengembangkan ilmu pengetahuan. Faktor kemunduran ketiga yaitu adanya otoritas perundang-undangan serta totalitas melumpuhkan perkembangan pribadi. Dan di samping itu, ia menyebabkan hukum Islam tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun selanjutnya yaitu menurut Muhammad Abduh, yaitu penyakit-penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah karena keracunan pemikiran agama di kalangan umat Islam, yang dimana sebagai konsekuensi datangnya peradaban barat dan adanya tuntutan dunia di dalam Islam modern. Selama beberapa abad di masa silam, kaum muslimin telah menghadapi kemunduran, akan tetapi umat Islam tidak mendapatkan dirinya untuk bersedia di masa kritis ini, yang dimana menurutnya yang membawa kemunduran umat Islam itu bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di dalam tubuh umat Islam. Jumud adalah keadaan membeku atau statis yang dimana maksudnya di sini umat Islam ini tidak mau menerima keadaan perubahan,
Dan mereka juga membawa faham animisme, yaitu tidak mementingkan memakai pemakaian akal dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Untuk mengembalikan permasalahan ini, yaitu Abduh sebagaimana Abdul Wahab berusaha mengembalikan umat seperti pada masa salaf, yaitu pada zaman sahabat dan ulama-ulama besar. Namun, yang membedakan faham Abduh dan Abdul Wahab adalah umat tidak cukup kembali kepada ajaran-ajaran asli itu saja. Akan tetapi, ajaran-ajaran itu pun harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran modern seperti sekarang ini. Selanjutnya ada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang pemimpin pembaharuan dalam Islam, yang tempat tinggal dan aktivitasnya berpindah dari negara Islam lain ke negara Islam lainnya, serta pengaruhnya terbesar ditinggalkannya di Mesir. Al-Afghani berpendapat bahwa kemunduran umat Islam disebabkan oleh antara lain karena umat Islam telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi fatalisme, sehingga menjadikan umat Islam menjadi statis. Dan adapun sebab lainnya yaitu perpecahan di kalangan umat Islam sendiri, lemahnya persaudaraan antara umat Islam dengan saudaranya sendiri. Untuk mengatasi semua hal itu, antara lain, menurut pendapatnya ialah umat Islam harus kembali kepada ajaran-ajaran yang benar, mensucikan hati, memuliakan akhlak, berkorban untuk kepentingan umat. Pemerintah otokratis harus diubah menjadi pemerintah demokratis. Dan begitupun persatuan umat Islam harus diwujudkan, sehingga umat akan maju sesuai tuntutan zaman. Dan ia juga menganjurkan umat Islam untuk mengembangkan pendidikan secara umum, yang tujuan akhirnya untuk memperkuat Islam di dalam dunia secara politis. Dalam menghadapi dunia barat, ia berpendapat tidak ada sesuatu dalam ajaran Islam yang tidak sesuai dengan akal atau ilmu. Atau dengan kata lain, Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Akan tetapi, menurutnya, lebih ke faktor internal daripada eksternal. Dan adapun suatu peradaban dapat runtuh karena adanya timbulnya materialisme, yang dimana penguasa dan masyarakat menerapkan hidup bermalas-malasan serta dipenuhi kemewahan. Dan yang kedua, ada tindakan korupsi oleh pejabat-pejabat pemerintah. Dan yang ketiga, ada dekadensi moral. Dan yang keempat, sering terjadinya perebutan kekuasaan di dalam kalangan kerajaan istana. Dan adapun yang kelima yaitu stagnasi ilmu pengetahuan dan moral. Adapun kesimpulan dari masa kemunduran kedua ini yaitu merupakan sebuah kehancuran peradaban yang disebabkan oleh hancur dan rusaknya SDM secara intelektual maupun moral. Dan jika kita simpulkan dari masa kemunduran pertama dan kedua, yaitu memiliki faktor dan penyebab tidak jauh berbeda. Nah, dan inti dari kemunduran suatu peradaban yaitu hancur dan rusaknya sumber daya manusia. Manusia itu hanya terlena dengan kemewahan dunia dan haus akan kekuasaan. Akan tetapi mereka tidak memiliki integritas yang baik untuk memimpin suatu peradaban. Dan adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah kemunduran peradaban Islam ini yaitu agar mengantisipasi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam untuk tidak terjadi lagi di masa sekarang. Mungkin sekian penjelasan kemunduran peradaban Islam dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.